Nih hao para senior, balik lagi sama Bang Dai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Engkong Zhou sama Xiao Huan akhirnya berhasil kabur dari Dou Xuan. Untung aja dia diselamatin sama Tian Buyi. Kalau enggak, selesai dah dia berdua. Terus Xiao Fan yang lagi pulang kampung malah dikejutin sama Dou Xuan yang tiba-tiba datang. Tapi Xiao Fan belum tahu siapa orang itu. Akhirnya dia mutusin buat ngikutin dia. Lu Sueci juga datang ke desanya Xiao Fan. Emang kuat banget feeling dia tuh. Tahu aja gitu kalau ada Xiao Fan abis dari situ. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 201 ya. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu lah. Terus kalau senior berkenan, sekalian di subscribe ya. Hehehe. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. Malam terasa dingin dan sunyi. Lu Sueci berdiam diri cukup lama di tengah desa kecil yang sepi itu. Setelah menghela nafas pelan, ia pun perlahan membalikkan badan, bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun baru saja ia berbalik, pandangannya secara tidak sengaja menangkap sesuatu dari kejauhan. Sebuah benda mencuat dari balik rerumputan. Langkahnya pun langsung terhenti. Ia memfokuskan matanya, mencoba melihat lebih jelas, dan saat menyadari apa itu, matanya sedikit membelalak. Itu sebuah peti mati. Sorot mata Lu Sueci berubah tajam. Ia menoleh ke sekeliling dengan waspada. Tapi desa itu tetap sunyi, tidak ada gerakan, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, entah kenapa hawa dingin di sekelilingnya telah berubah. Di bawah langit malam yang kelam, suasana desa itu terasa lebih dingin, lebih mencekam. Dari arah peti mati, perlahan mengalir hawa dingin yang tidak wajar. Hawa itu merayap, menyebar ke seluruh penjuru desa. Dan jelas, pusat dari semua hawa menyeramkan itu berasal dari peti mati tersebut. Desa Cao Miao sudah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Bagaimana mungkin ada peti mati di tempat seperti ini? Dengan langkah hati-hati, Lu Sueci mulai mendekat. Semakin dekat, semakin terlihat jelas kalau peti mati itu tampak biasa saja, terbuat dari kayu yang sudah tua. Bahkan banyak bagian yang tampak rapuh dan lapuk dimakan usia. Tapi justru dari penampilan luarnya itu, hawa gelap yang menyelimutinya terasa sangat kuat dan semakin menekan seiring ia mendekat. Begitu berada di sekitar 10 kaki dari peti itu, Lu Sueci langsung menyadari kalau tutup peti itu tidak tertutup rapat, sedikit miring, seolah sempat terguncang, menyisakan celah sempit yang gelap. Dan dari balik celah itu, samar-samar terlihat sesuatu, seperti sosok yang berbaring di dalamnya. Rasa dingin yang keluar dari peti itu terasa menembus hingga ke susum tulang. Energi dalam tubuh Lu Sueci mulai terusik, darahnya bergolak. Dingin itu bukan sekedar udara, tapi seperti kekuatan gelap yang mencoba merasuk. Makhluk macam apa yang ada di dalam sana? Atau sihir macam apa yang menyelimuti peti ini? Atau mungkin ada benda jahat yang tersegel di dalamnya? Lu Sueci menahan keterkejutannya. Ia segera menenangkan diri dan mengendalikan gejolak energi dalam tubuhnya. Setelah menatap peti mati itu, beberapa saat dengan penuh kewaspadaan, ia kembali melangkah maju. Setiap langkahnya tidak terjadi apa-apa. Udara tetap dingin dan sunyi. Ia berhasil mendekati peti itu tanpa hambatan. Dengan wajah setenang es, ia berdiri di hadapannya, lalu mengangkat pedang Tianya yang mulai memancarkan cahaya samar biru. Ujung pedangnya perlahan diarahkan ke tutup peti mati. Tepat saat ujung pedang itu menyentuh permukaan kayu, terdengar bunyi pelan namun tajam, seperti kayu yang retak dari dalam. Hanya suara kecil, tapi di tengah keheningan malam terdengar begitu jelas dan menusuk. Wajah Lu Sueci langsung berubah dan dalam sekejap ia menarik pedangnya dengan kecepatan kilat. Dan pada saat yang sama, asap hitam pekat menyembur dari celah peti mati tepat pedangnya menyentuh. Suara mendesis mengiringi munculnya asap hitam itu. Kayu peti itu langsung hangus terbakar, meninggalkan bekas gosong sebesar telapak tangan. Ledakan hawa jahat pun menyusul, lebih kuat dan mengerikan dari sebelumnya. Seakan iblis dari neraka baru saja menerobos keluar, siap mencabik siapapun yang berdiri di depannya. Lu Sueci memucat, tapi
tidak sedikit pun gentar. Dengan gerakan cepat dan tegas, ia mencabut pedangnya dari sarungnya. Cahaya biru lembut memancar dari pedang Tianya, menyinari desa kecil yang kelam dan sunyi. Kilatan cahaya biru langsung menebas ke arah peti mati. Serangan itu begitu cepat, bagai kilat meluncur. Tapi sesuatu di dalam peti mati tampaknya menyadari bahaya, dan suara retakan kembali terdengar dari dalam. Lalu tiba-tiba asap hitam tebal menyembur keluar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pekat dan padat, ia menghadang serangan Tianya, menahan kilatan pedang itu seperti perisai gaib. Wajah Lu Sueci kembali berubah. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya melompat ke udara dengan lincah. Jubah putihnya mengepak, membuatnya tampak seperti sosok peri yang melayang di langit malam. Di tanah tempat berdirinya tadi, seketika menghitam. Tanah di sekitarnya hangus, seperti dilahap oleh racun tak kasat mata. Bau gosong menyebar ke seluruh penjuru desa. Namun, Lu Sueci tetap tenang di udara. Cahaya biru dari Tianya bersinar terang. Ia memutar tubuhnya, membentuk setengah lingkaran di udara, lalu menukik tajam dari atas, menusukkan Tianya kembali ke arah peti mati. Di bawah sana, kabut hitam telah menyelimuti seluruh area, gelap, berat, dan tebal seperti awan badai. Cahaya biru dari Tianya menebas bagaikan kilat yang menyambar, namun kabut hitam itu tak kalah kuat. Seakan dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, ia berkumpul di tengah tepi, membentuk dinding gelap untuk menahan serangan itu. Dan benar saja, tepat sebelum pedang menyentuh sasaran, serangan itu memantul keras seperti menabrak perisai gaib. Tubuh Lu Sueci terpental ringan ke atas. Namun ia tak membuang waktu. Saat tubuhnya masih di udara, tangan kirinya membentuk segel seperti bilah pisau. Matanya bersinar keemasan, dan dari telapak tangannya melesat cahaya biru menyala. Taiji Xuan Qingdao, teknik murni dari sekte Qingyun. Sinar itu meluncur cepat, menyusup melalui sisi kabut yang tampak lebih lemah dan menebas masuk dengan paksa. Kabut hitam itu langsung bergolak hebat. Terdengar suara seperti sesuatu yang pecah di dalamnya. Serangan mendadak Lu Sueci ternyata sangat efektif. Kabut hitam tampaknya seperti makhluk hidup yang terkejut dan murka. Ia berubah dari bertahan menjadi menyerang, membumbung ke langit seperti awan gelap yang hendak menindih bumi, mengejar sosok putih yang kini melayang di udara. Tubuh Lu Sueci sedikit terhenti di udara. Angin kencang menerpa wajahnya, membuat rambutnya berkibar liar. Tapi ia tidak gentar sedikit pun. Justru tubuhnya melesat lebih tinggi lagi, seolah didorong oleh kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba ia berteriak. Cahaya pedang Tianya membara semakin terang. Kilatan biru muda memancar tajam, menyambar ke bawah seperti petir yang mengoyak langit, menghantam langsung ke pusat kabut hitam. Ledakan dahsyat mengguncang tanah. Suaranya bergemuruh, dan peti mati di bawah ikut remuk diterjang kekuatan pedang itu. Kabut hitam sempat naik tinggi ke udara, berputar-putar tidak beraturan, lalu perlahan kehilangan kekuatannya. Angin malam menyapu bersih dataran kosong itu. Tidak lama kemudian, kabut kelam itu membumbung, tercerai-berai, dan lenyap tanpa jejak. Lu Sueci melayang di udara sejenak, lalu turun perlahan ke tanah. Matanya menatap lurus ke depan. Saat kabut benar-benar menghilang, pandangannya tertuju pada sosok tubuh yang tergeletak di tanah. Ia tertegun, mata Lu Sueci melebar, dan di wajahnya muncul rona gembira. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Paman Guru Tien, kaukah itu?" Wajah orang itu terlihat pucat sekali dan terlihat sangat kelelahan. Tidak diragukan lagi, dia adalah Tian Buyi. Ia memegangi dadanya, menatap Lu Sueci sejenak. Pandangannya tampak kosong dan bingung. Namun perlahan-lahan kesadarannya pulih. Matanya kembali jernih dan mengenali wajah di depannya. Ia menatap Lu Sueci kembali, lalu mengangguk dan berkata dengan nada lemah, "Jadi, itu kamu ya?" Lu Sueci merasa tenang melihat ucapannya yang masih khas seperti biasanya. Ia pun segera menghampiri dan membantunya bangkit. Karena tanah penuh serpihan peti mati, ia mendukung Tian Buyi berjalan perlahan menuju sebuah rumah tua, lalu membantunya duduk di tangga batu di depannya. Sambil menopangnya, Lu Sueci bertanya cemas, "Paman Tien, kau tidak apa-apa kan?" Tian Buyi meliriknya sebentar dan mengangguk, tapi tidak menjawab lebih banyak. Tiba-tiba, jantung Lu Sueci berdebar. Ia berdiri tegak dan menatap sekeliling dengan gelisah. Jika Tian Buyi ada di sini, lalu
Di mana orang itu sekarang? Pikiran itu langsung menyergap seperti petir. Entah kenapa, perasaan tidak enak menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat itulah terdengar suara batuk pelan dari samping. Meski suaranya tidak keras, tapi terdengar terengah dan menyakitkan. Lu Sueci segera menoleh. Ia melihat Tian Buyi menunduk dan terus-menerus batuk. Alis Lu Sueci langsung berkerut. Ada kekhawatiran dalam tatapannya. Dengan tingkat kultivasi Tian Buyi yang tinggi, mustahil ia terkena penyakit biasa. Kemungkinan besar, ia mengalami luka dalam yang parah. Semakin lama, batuknya semakin hebat. Di wajah Tian Buyi tampak sekilas bayangan hitam. Raut wajahnya menyeringai menahan rasa sakit. Dan suaranya semakin serak dan dalam. Angin malam bertiup dingin. Di desa Cao Miao yang sunyi itu, tidak ada satupun suara, tidak ada manusia, tidak ada serangga. Yang terdengar hanya suara batuk Tian Buyi yang menggema di antara keheningan yang mencekam. Lu Sueci mulai benar-benar gelisah. Butuh waktu cukup lama sebelum batuk itu perlahan mereda. Tian Buyi menengadah, menatap langit malam, diam dan termenung. Lu Sueci tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ia hanya berdiri di dekatnya, menunggu dan tidak berani mengganggunya. Namun, waktu terus berlalu dan Tian Buyi tak juga bergerak. Lu Sueci mulai khawatir. Ia ingin bertanya, tapi sebelum sempat bicara, Tian Buyi tiba-tiba menunduk lagi. Dan kali ini, batuknya lebih parah dari sebelumnya. Lu Sueci tersentak, ia mendekat dengan panik, lalu berkata, "Paman Tian, kau benar-benar tidak apa-apa?" Tian Buyi terbatuk cukup lama sebelum akhirnya bisa mengatur nafas. Ia mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja. Tapi Lu Sueci tidak percaya begitu saja. Matanya masih penuh kekhawatiran. Ia berkata tegas, "Paman Tian, tempat ini tidak jauh dari Gunung Qingyun. Ayo kita segera kembali, temui para tetua yang lain. Kita bicarakan semuanya di sana." Tian Buyi mendengar ucapan Lu Sueci. Alisnya sedikit berkerut seolah baru teringat sesuatu. Ia menoleh pelan dan bertanya, "Selama aku tidak ada, bagaimana keadaan puncak bambu besar dan bibi guru suruh?" Lu Sueci mengangguk pelan, menjawab dengan tenang, "Semuanya baik-baik saja. Tapi karena tidak ada yang tahu keberadaan paman, semua orang sangat cemas." Tian Buyi tersenyum kecil. Senyum itu tampak seperti melepaskan beban dalam hati. Namun, dalam senyum itu terselip kepedihan yang sulit disembunyikan. Lu Sueci memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Ia tampak ragu sejenak, namun akhirnya memberanikan diri bertanya dengan hati-hati, "Paman Tian, siapa yang telah mengurungmu di dalam peti mati itu?" Tian Buyi tidak menjawab. Suasana perlahan menjadi tenang. Lu Sueci yang kini duduk bersila di dekatnya memejamkan mata, menenangkan diri. Energi dalam tubuhnya mengalir lancar kembali. Pikirannya menjadi jernih. Ia bahkan bisa merasakan keberadaan tiap helai rumput dan batang pohon di sekitar mereka, seolah melihatnya tanpa membuka mata. Ia tersenyum kecil lalu berkata pelan, "Paman Guru Tian, sebaiknya kau duduk dan bermeditasi. Pulihkan tenagamu." Tian Buyi tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk lalu kembali duduk di anak tangga batu itu yang tertutup lumut dan memejamkan mata. Lu Sueci kembali menatap ke sekeliling. Malam terasa begitu dingin dan muram. Angin malam berhembus lirih, menusuk hingga ke tulang. Tidak ada satupun bayangan manusia. Bahkan hantu pun seolah enggan singgah di tempat ini. Malam pun terus bergulir. Ia pun duduk di bawah Tian Buyi dan menutup matanya. Tian Buyi sempat melirik ke arahnya. Alisnya berkerut, tapi ia tidak berkata apapun. Lu Sueci membalas pandangan itu dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Selain wajah Tian Buyi yang pucat dan kelelahan, ada aura hitam samar yang berputar-putar di sekelilingnya. Aura itu tipis, nyaris tak terlihat, tapi jelas bukan sesuatu yang normal. Apakah tubuhnya telah tercemar oleh kekuatan dari ilmu hitam yang mengurungnya tadi? Hati Lu Sueci mulai diliputi kegelisahan. Namun saat ini, ada hal yang lebih penting yang harus ia ketahui. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia bertanya, "Paman Guru Tian, orang itu, apakah dia adalah ketua sekte Daoshuan?" Tian Buyi memandangnya, lalu perlahan mengangguk dan menjawab, "Benar, dialah orangnya." Meski sudah lama menduganya, mendengar jawaban itu langsung dari mulut Tian Buyi tetap membuat Lu Sueci terhenyak. Tubuhnya seolah tersengat dan ia butuh waktu sebelum akhirnya bisa berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan keadaan ketua sekte sekarang?"
Tian Buyi mendengus pelan lalu menggeleng. Dia sudah terlalu jauh terperosok dalam kegelapan, sulit untuk bisa kembali. Lu Sueci terdiam. Setelah hening sejenak, Tian Buyi melanjutkan. Sebenarnya ini cerita panjang, tapi tidak ada gunanya aku menyembunyikannya darimu. Saat itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Kalau Dao Xuan telah terjatuh ke kegelapan, aku pun naik ke puncak Tongtian untuk mencoba menyadarkannya. Di sana, di aula leluhur para pendiri, aku melihatnya dan kami bertarung. Meski dia telah jatuh ke kegelapan, kekuatan spiritualnya justru semakin kuat. Pada akhirnya, aku kalah dan ditangkap olehnya. Lu Sueci mendengarnya dengan seksama. Ia pun berkata, "Paman Guru Tien, niatmu sangat baik dan tulus. Aku percaya para leluhur akan memberkatimu." Tian Buyi menggeleng pelan lalu berkata, "Dia memang tidak membunuhku. Sebaliknya, dia membawaku turun gunung secara diam-diam. Pertama ke rumah duka di kota Heyang. Lalu entah kapan, aku sudah dibawa ke tempat ini. Saat sadar, aku sudah terkurung dalam peti mati itu." Lu Sueci teringat sesuatu. Ia buru-buru bertanya, "Paman Guru, apakah luka-lukamu parah? Wajahmu sangat pucat." Tian Buyi terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Ia berkata, "Dikurung di dalam peti mati selama berhari-hari. Siapapun pasti akan terlihat seperti ini." Lu Sueci masih merasa ada yang janggal, tapi tidak bisa menjelaskannya. Ia hanya diam, menyimpan kegelisahan itu dalam hati. Beberapa saat kemudian, ia bertanya kembali, "Paman Guru, apakah kau tahu di mana ketua sekte Dao Xuan sekarang?" Tian Buyi menggeleng lalu berkata, "Dia berubah total, tidak bisa ditebak. Kadang ia meninggalkanku dalam peti mati selama berhari-hari, lalu tiba-tiba muncul kembali tanpa peringatan." Lu Sueci berpikir sejenak lalu berkata, "Bagaimana kalau kita kembali dulu ke Gunung Qingyun? Meski ini bukan kabar yang bisa diumbar, tapi jika aku menemui guru dan bibi guru Suru, kalian bisa berdiskusi dan mencari solusi bersama." Tian Buyi diam sejenak, lalu menggeleng. Ia berkata, "Tidak bisa. Pertama, Dao Xuan sekarang sulit ditebak. Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jika dia tahu, kita kembali ke gunung. Kedua, kalau kita kembali sekarang dan kehilangan jejaknya, akan sulit mencarinya lagi." Ia menarik nafas lalu melanjutkan, "Begini saja, kau kembali ke gunung, sampaikan semuanya pada Sui Wei dan Suru. Suruh mereka turun gunung secepatnya." Lu Sueci tampak ragu lalu bertanya, "Tapi bagaimana kalau malam ini ketua sekte benar-benar kembali?" Tian Buyi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu berdiri perlahan. Tubuhnya yang pendek dan gemuk, wajahnya pun biasa saja. Tapi saat berdiri tegak menghadap angin malam, wibawa dan keteguhan memancar dari sosoknya. Ia pun berkata, "Sepanjang hidup berlatih dan berkultivasi, sebenarnya untuk apa? Sebagai lelaki sejati, mana mungkin takut di medan pertempuran?" Lu Sueci berdiri di belakangnya. Selama ini, ia hanya menganggap Tian Buyi sebagai guru dari orang itu. Tidak pernah memandangnya lebih dari itu. Tapi kini, dari lubuk hatinya, ia benar-benar merasa hormat pada sosok senior ini. Lalu, ia berkata lantang, "Paman Guru Tien, kau baru saja bebas dan butuh istirahat. Malam ini, biar aku yang menjagamu. Besok pagi aku akan kembali ke Qingyun dan menyampaikan semuanya pada guru dan bibi guru Suru. Dan kalau memang malam ini ketua sekte Dao Xuan kembali..." Tian Buyi menoleh, sedikit terkejut, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana?" Lu Sueci tersenyum tipis. Angin malam membuat rambutnya berkibar dan wajahnya tampak semakin cantik. Ia pun berkata, "Apakah di antara murid Qingyun, hanya engkau yang berani mati dengan tenang?" Tian Buyi menatapnya lama, lalu tertawa dan menepuk-nepuk tangannya. Bagus, bagus sekali kalimat berani mati dengan tenang. Itu benar-benar hebat." Lu Sueci kembali tersenyum lalu berkata, "Paman Guru, duduklah dan bermeditasi." Tian Buyi mengangguk, lalu kembali duduk di anak tangga batu dan memejamkan mata. Lu Sueci melihat ke sekeliling. Malam begitu sunyi, angin terus berhembus, tidak ada suara manusia, bahkan bisikan hantu pun seperti menghindari tempat ini. Malam semakin larut dan tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak ingin berpikir lebih jauh. Ia perlahan duduk kembali dan menutup matanya. Lu Shijie!
Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dinasti. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!